Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiyur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ajlastana bi jalsati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa hadana ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad, salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah panitianya sadar juga. Enggak. Siyadatul habaib al-fudala, siyadatul ulama an-nujaba, para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para kiai, para orang tua yang sama kita muliakan dan sama kita hormatin dan sekaligus kita doakan. Mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan usia mereka, Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka istiqamah, Allah berikan mereka kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga sahibul bait Bapak Suhari beserta keluarga yang sama kita muliakan dan sama kita hormatin. Begitu juga segenap panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara yang mulia dan acara yang agung ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah berikan tambahan karunia kepada kita, Allah berikan tambahan nikmat kepada kita, sehingga pada malam yang mulia ini Allah kumpulkan kita di majlis yang agung, majlis yang mulia, majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi awal daripada kumpulnya kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di dalam acara yang menjadi satu rutinitas, menjadi satu kebudayaan, menjadi satu keharusan apabila datang bulan Rabiul Awal atau yang kita kenal dengan bulan Maulud, di mana umat manusia, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya bulan Maulud Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan datangnya bulan Maulud sebagai bentuk mahabbah, sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja di tempat ini, bahkan di semua tempat, baik di masjid, baik di musalla, baik di tanah lapang, yang mana mereka-mereka yang masih mempunyai nilai-nilai mahabbah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terpanggil untuk merayakan Maulud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berangkat dari kecintaan ini, berangkat daripada rasa hormat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Barangkali pada malam yang berbahagia ini saya sedikit akan memberikan satu tambahan ilmu buat para hadirin, buat para hadirat, yang insyaallah pulangnya kita dari tempat ini akan bisa mengambil sedikit hikmah daripada Maulud. Jadi bukan saja kita melazimkan hadir dalam perayaan Maulud, tetapi hampir jarang sekali kita bisa mengambil apa itu hikmah, apa ilmu, apa manfaat yang bisa kita ambil di dalam ihtifalul Maulud, sehingga kita pulang membawa oleh-oleh sesuatu yang manfaat, sehingga perilaku kita makin hari makin baik, perilaku kita makin hari makin benar, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad makin hari makin bertambah. Itu daripada fungsi atau manfaat daripada perayaan Maulud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil daripada perayaan Maulud, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi dalam kitabnya Simtud Durar, beliau menjelaskan dengan satu kalimat yang sangat indah. Di sana beliau katakan bahwasanya pembacaan Maulud itu tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadha nuril mubin. Ini saja yang akan saya bahas, ya. Insyaallah kalau dibahas secara mendetail dan selalu mendasar, ini waktunya mungkin cukup panjang, Bu. Siap ngaji, siap? Bu, kok jawabnya lemes, Bu? Belum makan, Bu? Belum? Sama, Habib juga belum makan. Kok jawabannya lemes banget gitu, Pak, ya? Yang semangat kalau ngaji, Pak, ya. Nanti insya Allah habis selesai ngaji terus makan bareng-bareng. Amin. Ya, kalau belum makan minta sama panitia, Pak. Lihat di sana Al-Habib Ali mengatakan bahwasanya fungsi, ya, daripada keberadaan Maulud tashwiqan lis-sami'in. Pembacaan Maulud yang kita baca tujuannya untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulud yang kita baca itu adalah merupakan satu media, merupakan satu jalan untuk apa? Untuk menumbuhkan kembali ishtiyaq, kerinduan, syauq kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu satu kerinduan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulud yang kita baca itu diantaranya fungsinya, manfaatnya adalah supaya timbul rasa kerinduan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kerinduan itu timbul, maka akan bertambah menjadi tebal kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak mungkin seseorang itu bisa rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang itu bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa terlebih dahulu orang itu mengenal bagaimana biografi,
bagaimana sejarah, bagaimana tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi tidak mungkin hadirin tiba-tiba kita mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, sementara kita tidak pernah membaca maulud, sementara kita tidak pernah membaca sejarah, sementara kita tidak mengerti sepak terjang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin, saya katakan tadi, tidak mungkin seseorang itu bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka mengenal terlebih dahulu. Ahlan sahlan ya hayya marhaba bak, ahlan sahlan. ahlan sahlan ya hayya marhaba bak, ahlan sahlan. Fadhal habib, سامحني. أهلا وسهلا يا حيا. Lanjutlah, belum panas ya Bu. Ya masih baru gigi pertama, belum panas masihan ya. Itu masih ada para habaib ya. Nanti insya Allah ngaji sampai kuat Bu. Oh, penceramanya masih ada 4, 5, 6 lagi ya. Insya Allah. Pokoknya adzan subuh, adzan bubar. Siap Bu? Siapa? Itu jangan-jangan habibnya ditinggal. Ya? Nah, kembali lagi daripada fungsi maulid tadi. Al-Habib Ali mengatakan tashwiqan lis-sami'in. Jadi pembacaan maulid itu adalah salah satu media, salah satu cara untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa kerinduan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab tidak mungkin, mustahil seseorang yang mengatakan rindu dengan Nabi Muhammad, seseorang yang mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, kalau dia tidak tahu bagaimana biografi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, maulid itulah merupakan ungkapan, merupakan tulisan yang di dalamnya semuanya bercerita tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebab ada bahasa Bu Pak, tak kenal maka, kan begitu Pak, tak kenal maka, nggak mungkin tiba-tiba kita mengatakan sayang dengan seseorang kalau nggak kenal. Bapak sama ibu sebelum mengawini ibu, bapak terlebih dahulu kenal siapa ibu. Nggak mungkin ketemu di pinggir jalan dicomot kemudian dikawin, begitu kan? Nggak mungkin. Berarti kenal dulu. Kenal apanya? Kenal akhlaknya, kenal perilakunya, kenal keluarganya, kenal keturunannya. Setelah kenal semuanya, barulah dipinang menjadi istri. Begitu juga si istri, begitu juga ketika akan menerima pinangan seorang suami, terlebih dahulu si ibu juga paham, juga tahu siapa sih calon suami saya ini, anaknya siapa, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana adabnya. Setelah kenal semuanya, maka terwujud atau maka akan terjadilah sebuah pernikahan. Jadi didahului oleh pengenalan. Nah, kalau ada orang tiba-tiba mengatakan cinta sama Nabi tapi tidak pernah membaca maulid, tidak pernah membaca sejarah Nabi, cinta dari mana? Seseorang itu kalau kenal dulu baru timbul cinta. Kalau tidak kenal, tidak mungkin akan timbul cinta. Nah, maulid ini merupakan satu media. Maulid ini merupakan satu perantara supaya kita bisa mengenal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengan mengenal itu maka timbullah rasa
rasa cinta. Begitu tumbuh rasa cinta, kemudian ittiba, mengikuti apa-apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mestinya baca mauludnya Pak bukan tahunan, mestinya baca mauludnya bulanan atau mingguan ya. Makin terus kita membaca maulid, makin kenal, makin rindu, makin cinta. Sebab tidak ada manusia yang patut untuk kita cintai melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berikan cinta kita seutuhnya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia inilah yang akan memberikan manfaat yang besar. Ketika kita mencintai seseorang, kita sesama manusia, kalau kita mencintai sesama manusia biasa, itu kurang begitu maksimal. Tapi kalau cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah cintanya akan membuahkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Orang kalau cinta sesama manusia biasa itu dibatasin Pak. Makanya kita kalau cinta dengan orang-orang biasa jangan terlalu penuh untuk mencintai. Jangan diberikan cintanya itu 100%. Seorang suami mencintai istri, jangan 100% kebanyakan Pak. Berikan aja 20%. Istri cinta sama suami, jangan 100% kebanyakan. Berikan cuma 30%. Cinta kepada anak, jangan diberikan semuanya. Cinta kepada harta, cinta kepada kedudukan, cinta kepada pangkat, jangan diberikan seutuhnya. Berikan bagian daripada cinta, tetapi berikan semuanya 100% untuk Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau cinta kepada seorang suami, cinta kepada seorang istri, percuma Pak kalau dikasihkan 100%. Bapak lagi cinta sama seorang istri, lagi sayang, kan begitu. Tiba-tiba ditinggal sama istrinya, bisa juga gitu. Begitu juga istri cinta kepada suami, ya. Kalau cintanya diberikan seutuhnya kepada seorang suami, begitu ditinggal oleh seorang suami, hilanglah cinta. Jadi tidak ada cinta yang abadi, cinta yang sebenarnya itu buat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cinta sejati itu. Apalagi ada bahasa antara suami istri, antara istri dengan suami ketika belum menikah diucapkan cinta sehidup semati. Pak, ada nggak cinta sehidup semati? Sehidup, nggak pakai semati cintanya Pak. Cinta itu sehidup, nggak ada sehidup semati. Buktinya giliran apa? Giliran meninggal sendiri, giliran mati sendiri. Nggak ada cinta sehidup semati itu Pak. Itu kalimat bohong. Jadi ibu, maaf kalau ada suami mengatakan kepada ibu, Bu, cintanya bapak kepada ibu 100% sehidup semati. Bohong, gombal. Jangan percaya. Biasanya kalau suami lagi ngomong begitu ada maunya Bu, biasanya begitu. Begitu juga seorang istri kalau sudah ngomong kepada seorang suami cintanya sehidup semati, biasanya kalau istri ngomong cintanya sehidup semati, itu biasanya tanggal muda. Tanggal muda giliran apa? Hah? Giliran terima gajian baru dibilang cinta sehidup semati. Kalau selesai itu nggak ada orang cinta sehidup semati itu Pak. Nggak ada, itu semua bohong. Buktinya apa? Kalau kita mencintai seorang istri dibatasi dengan waktu. Begitu selesai ya selesai. Untuk maaf Pak, begitu bapak sudah meninggal, istrinya juga selesai kawin lagi. Istrinya meninggal, bapak juga kawin lagi. Itulah cinta. Jadi kalau kita berikan cinta bukan pada tempatnya, sia-sia. Jangan berikan cinta ini seutuhnya kecuali buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan diberikan. Ya. Jadi cinta seutuhnya hanya berikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena manusia inilah yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, yang kelak akan menolong kita, yang kelak akan membantu kita, yang kelak akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Ya, ini luar biasa Pak. Di Tegal ini panas banget Pak. Saya masalahnya kan tinggalnya di Bandung, agak dingin. Ini di Tegal panas banget. Saya biasanya ngomong setengah jam belum keluar keringat. Ini ngomong 10 menit sudah keluar keringat saya. Ya, panas banget ya. Ya.
Jadi begitu hadirin ya. Jadi kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Habib Ali, bahwasanya fungsi pembacaan maulud pertama tasywiqan lis-sami'in, untuk menggugah kembali rasa kerinduan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tancapkan rasa kangen kita dengan Nabi Muhammad, tancapkan rasa kerinduan kita dengan Nabi Muhammad, terus ucapkan kalimat Muhammad, kalimat Rasulullah di dalam lisan kita, di dalam mulut kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Penuhi segala kehidupan ini untuk Habibina Muhammad SAW. Kalau kita terus mengucapkan mulut kita, kemudian hati kita dipenuhi dengan kalimat pemujian kepada Rasulullah, pengagungan kepada Rasulullah, sehingga pikiran kita penuh dengan kecintaan kita dengan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satu kalimat kecuali kita gemar untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab bukti daripada sebuah cinta itu, Nabi mengatakan, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Siapa orang yang cinta dengan sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, tanyakan dalam diri kita, berapa kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali salawat yang kita kumandangkan buat Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bukti kecintaan kita. Jadi jangan bicara tentang cinta ketika kita tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan berbicara tentang cinta kalau kita tidak mau mengucapkan kepada Nabi Muhammad, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu merupakan as-sidqul mahabbah. Ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan ya. Jadi sebagai bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita memperbanyak membaca sholawat. Itu sebagai bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau mengatakan, siapa orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, jadikanlah lisan ini senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di situ, orang yang paling dekat, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW bukan orang-orang yang banyak sholatnya, bukan orang-orang yang banyak sodakohnya, bukan orang-orang yang banyak berpuasanya, tapi Nabi mengatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang terdekat, orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad, aulan nasi bi, yang paling tinggi, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang banyak sholatnya, bukan orang yang banyak puasanya, tapi Nabi mengatakan aktsarus sholatan alayya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang terbanyak membaca sholawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ukuran dekatnya kita dengan Nabi Muhammad itu diukur seberapa banyak sholawat yang kita baca waktu di dunia. Seberapa banyak sholawat yang kita keluarkan dari mulut kita, makin banyak sholawat yang kita baca, makin banyak sholawat yang kita ungkapkan, makin dekat pula kita hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan manusia-manusia yang hubungannya dekat dengan Nabi Muhammad SAW, wajabat lahu syafa'atuh, maka orang tersebut layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, Pak, kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, Bu, memperbanyak membaca sholawat, ramaikan sholawat, gebyar sholawat, di setiap tempat banyak baca sholawat, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, jadikan lisan kita ratbun, selalu basah dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu merupakan satu bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bicara cinta dengan Nabi Muhammad kalau kita tidak membaca sholawat. Kita tahu bagaimana sholawat ini adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lihat Pak, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang ayatnya sering kita dengar,
ayatnya sering kita baca di setiap acara-acara, kita dengar ayat itu umum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Lihat Pak, kalimatnya lihat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, yusalluna alan nabi. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, yusalluna ini adalah fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu lil hadir walil istiqbal, artinya senantiasa Allah Ta'ala dan para malaikat senantiasa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lihat Pak, begitu tinggi kedudukannya Nabi Muhammad. Sebelum Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, terlebih dahulu Allah mengatakan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, terlebih dahulu Allah mengatakan innallaha, bahwasanya aku. Sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya manusia tidak membaca selawat kepada Nabi Muhammad, cukup Allah yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup para malaikat yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Dilanjutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai, khitabnya diberikan kepada orang mukmin, orang yang benar-benar beriman. Ditujukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baru diperintahkan, sallu, berselawatlah engkau kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berdialog kepada orang yang beriman, Pak. Allah berdialog kepada orang-orang yang beriman, Bu. Jadi kalau kita menganggap bahwa kita punya iman, maka kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran iman seseorang, tebal atau tipis iman tersebut, bagus atau tidak iman tersebut, tergantung kadar banyaknya dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makin banyak selawatnya, berarti makin tebal imannya. Makin banyak selawatnya, makin cakep imannya. Makin banyak selawatnya, makin hebat selawatnya. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan ukuran keimanannya lemah. Karena Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau benar-benar kita beriman kepada Allah, maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, jadi ukuran keimanan seseorang diukur bagaimana senangnya atau cintanya, bahkan banyaknya mereka membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang pertama, Pak. Saya akan singkat karena masih banyak para mubaligh ya. Itu yang pertama. Jadi pembacaan maulud taswiqan lis-sami'in. Untuk apa? Untuk menggugah kerinduan kita dengan Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan min khawasil mu'minin. Hanya orang-orang khusus yang baca maulud, yang senang maulud, yang cinta dengan maulud, min khawasil mu'minin, hanya orang-orang khusus. Jadi bukan semua orang. Lihat, Al-Habib Ali sudah menyinggung masalah-masalah seperti ini. Al-Habib Ali sudah tahu masalah-masalah seperti ini, bahwasanya yang namanya orang senang dengan maulud, yang cinta dengan maulud, itu nggak semua orang. Boleh jadi dia mukmin, boleh jadi dia muslim, tapi belum tentu. Bahkan banyak orang yang mengaku dirinya mukmin, mengaku dirinya muslim, tapi tidak cinta dengan maulid. Banyak, Pak? Banyak nggak? Lihat. Jadi nggak apa, Pak? Jadi begitulah min khawasil mu'minin. Hanya orang-orang khusus kita, alhamdulillah. Berarti kita ini orang-orang khusus. Orang-orang yang khusus, yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad dengan membaca maulud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nggak usah kaget, nggak usah bingung kalau kita melihat di masyarakat kita ada beberapa kelompok, ada beberapa golongan yang mereka tidak suka maulud. Nggak usah kaget, karena ini sudah dikatakan oleh Habib Ali. Jadi kalau ada orang anti maulud, nggak suka maulud,
bahkan mengatakan ini dan itu terhadap maulud, nggak usah kaget. Ini sudah dikatakan oleh para ulama-ulama yang dahulu. Karena yang namanya maulud ini hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang tertentu saja yang suka dan cinta dengan maulid. Nah, jadi kalau ada suara-suara dari luar yang mengatakan maulud itu begini, maulud itu begitu, maulud itu nggak punya dalil, maulud itu bid'ah, nggak usah kaget. Maulid makin diusik, maulid makin banyak. Maulid makin diusik, maulid makin rame. Maulid makin diusik, maulid makin meriah. Jadi nggak usah ngadepin sekelompok orang-orang kecil itu, Pak, buang-buang energi. Kalau kita ngadepin orang-orang yang kecil-kecil begitu, buang-buang energi. Mereka cuma sekelompok kecil, jadi nggak usah digubris, biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlah. Anggap aja mereka itu adalah, nggak berani ngejawab. Nggak berani kan begitu. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Anggap saja mereka itu anjing. Saya nggak ikut ngomong, silahkan. Jadi itu ada yang begitu-begitu, Pak. Bukan saja di sini, ya Allah. Kalau di Tegal mungkin nggak banyak. Kalau di Bandung tempatnya yang begitu, Pak. Di Bandung itu tempatnya yang begitu-gitu. Anti maulud, anti tawassul, anti ziarah kubur, anti tahlil. Di sana tempatnya, Pak. Di sana gembornya, Pak. Jadi saya kalau ketemu yang di beberapa daerah itu saya anggap paling kecil. Tempat yang terbanyak itu di Bandung. Dan itu nggak kaget, biasa sekelompok begitu itu, Pak. Ada mereka-mereka yang memang tidak suka dengan maulud. Itu semuanya karena apa? Karena didasari oleh kebodohan. Makanya perlunya orang itu belajar, perlunya orang itu dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, supaya bisa tanya, supaya bisa tahu kitabnya, supaya bisa tahu rujukannya. Jangan dikit-dikit mengatakan nggak boleh, dikit-dikit mengatakan bid'ah, dikit-dikit mengatakan nggak punya dalil. Apa sih mereka tahu tentang maulud? Saya kadang-kadang heran kalau ada orang mengatakan maulud ini dan itu, sementara ditanya sama Habib, pernah hadir maulud nggak? Nggak pernah. Bagaimana dia tahu keadaan maulud kalau mereka tidak pernah hadir maulud? Kalau mereka mau menyalahkan maulud, mereka harus tahu apa itu hakikatul maulud. Itu dulu yang harus dipaham. Mereka nggak tahu apa itu hakikat maulud, tiba-tiba mereka mengatakan maulud itu bid'ah, maulud itu tidak punya dalil. Ketika ditanya apa itu hakikat maulud, apa yang dimaksud dengan maulud, pahami itu dulu. Sebab orang itu tidak bisa memvonis suatu hukum kalau dia tidak tahu hakikat permasalahannya. Nggak tahu apa itu maulud, tiba-tiba mengatakan maulud bid'ah. Maaf, Pak, di depan saya ini ada air. Di depan saya ini ada, kenapa ketawa? Di depan saya ini ada air. Kalau Bapak bilang, Beb, air yang di depan Habib itu manis. Yang satu mengatakan, Habib, air yang di depan Habib itu tawar. Saya tanya, kamu yang bilang manis sudah diminum belum? Kamu yang bilang nawar sudah diminum belum? Kok enak-enaknya ngomong tawar? Kok enak-enaknya ngomong manis? Kita nggak tahu hakikat air ini apa. Kalau kita ingin tahu hakikat air ini tawar, manis, beracun atau tidak, minum dulu. Kalau diminum modar, meninggal, baru ada racunnya. Jadi hakikatnya itu harus tahu dulu, Pak. Kalau ada kopi, ada teh, jangan tiba-tiba mengatakan, teh ini manis, teh ini nggak ada gulanya. Pertanyaannya, sudah diminum belum? Minum dulu, baru nanti tahu. Oh, ternyata kopi ini manis. Oh, ternyata kopi ini tawar. Itu hakikat namanya. Jadi mengetahui hakikat keadaan. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan maulud, mereka harus tahu dulu hakikat maulud itu apa. Hadir nggak pernah, duduk maulud nggak pernah. Saya terus terang aja, Pak, saya kalau maulud dibid'ah-bid'ahkan sampai maulud hilang, saya yang rugi. Nggak ada undangan nantinya. Benar tak? Maulud dibid'ah-bid'ahkan, bubar maulud, nggak ada maulud semuanya. Di Indonesia tidak ada maulud. Peraturan dari pemerintah, maulud dilarang. Kasihan para ulamanya.
nggak dapat undangan nantinya. Betul? Nggak dapat undangan kan gitu. Nah, jadi kalau kita ingin memahami segala sesuatu, masuklah ke maulud terlebih dahulu. Orang mengatakan tahlil nggak boleh, apa sih tahlil itu? Tawasul nggak boleh, apa sih tawasul itu? Ziarah kubur nggak boleh, apa sih itu ziarah kubur? Pahamin dulu, setelah dipahamin silakan mengambil keputusan. Tapi kalau tidak mengerti, maulud ya ini loh maulud, ini maulud Pak, ini namanya maulud. Maulud itu berbicara tentang akhlak Nabi. Bahkan Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa menjelaskan panjang lebar tentang apa itu maulud. Coba lihat para ulama sudah menjelaskan. Cuma kadang-kadang anak sekarang ini, ya Allah, anak-anak muda sekarang sok pinter. Sok apa? Sok pinter. Kadang-kadang jenggotnya wah yang dipanjangkan Pak, kebasaran jenggot ya, celana cingkrang kayak orang kebanjiran kan begitu. Itu saja yang dibahas-bahas. Ilmu kosong, ilmu nol, ilmu nggak paham. Anak baru kemarin keluar dari pesantren berapa tahun, keluar dari fakultas berapa tahun, sudah coba-coba mau menyalahkan para ulama, mencoba-coba mau menyalahkan para kiai, para habaib yang sudah bertahun-tahun mereka mengadakan perayaan maulud. Lahir cecongok baru ini makhluk baru lagi lahir sekarang Pak. Ada makhluk lagi, makhluk baru yang mereka dengan getolnya menyerang daripada apa yang kita lakukan. Maulud ini sudah turun temurun, sudah bertahun-tahun, sudah ratusan tahun. Para ulama, para habaib semua membuat maulud. Apa mereka nggak ngerti? Apa mereka nggak punya dalil? Apa mereka orang bodoh? Ini anak muda baru kemarin di pesantren juga baru 2 tahun, bisa ngaji aja baru kemarin. Tiba-tiba mau nyalain kita Pak. Ada di Bandung satu anak muda Pak, bapaknya luar biasa, Masya Allah, seneng sholawatan, seneng baca qasidah, seneng ziarah kubur, termasuk daripada ahlu sunnah wal jamaah. Si anak juga begitu, Masya Allah. Begitu si anaknya lepas sekolah SMA dimasukkan ke Jamiah IAIN di fakultas IAIN yang di Bandung. Si anak kuliah di sana Pak, kurang lebih 2 tahun. Begitu selesai pulang 2 tahun, dapat apa? Dapat ilmu. Begitu pulang sampai di rumah, ya, begitu pulang sampai di rumah, pada waktu sholat subuh berjamaah sama orang tuanya. Sholat subuh berjamaah sama orang tuanya. Biasa orang tua kalau sholat subuh pakai gonut kan, kita pakai gonut Pak. Ya kan, guru-guru kita pakai gonut, para habaib juga pakai gonut. Begitu selesai, si bapak jadi imam baca gonut. Si anak diam saja, ketika diangkat tangannya si anak nggak angkat tangan. Lihat, begitu selesai assalamualaikum, ditanya sama anaknya, Pak, tadi bapak baca apa Pak? Baca gunut Pak. Pak, nggak boleh Pak, gunut itu bid'ah. Ya Allah, baru 2 tahun Pak dikuliahin Pak. Kata bapaknya, ya Allah nak, saya ini bertahun-tahun baca gunut, nggak ada yang nyalain, sekarang tiba-tiba kamu yang nyalain bapak. Apa itu bid'ah? Si bapak nggak ngerti bid'ah itu apa, nggak ngerti, namanya juga orang dulu. Bid'ah itu dipikir gorengan tahu gitu barangkali, atau bid'ah itu barangkali nasi kebuli apa-apa ya. Si bapak nggak ngerti bid'ah itu apa nak. Bid'ah itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah itu Pak, pelakunya masuk neraka. Oh berarti bapak masuk neraka nak? Kurang ajar, lihat, kurang ajar. Berarti bapaknya masuk neraka. Anak baru kemarin bapaknya dimasukin neraka gara-gara apa? Baca gunut. Goblok banget kan? Ya Allah, kenapa? Salah pendidikan, salah ilmu. Makanya perlunya kita Pak di masyarakat kita, kalau kita orang-orang awam, barangkali kita bukan basic pesantren, kita nggak ngerti kitab, udah, kalau ingin selamat ikutin para kiai, ikutin para habaib, cukup, udah, mereka yang bertanggung jawab, begitu aja selesai Pak. Kalau ditanya apa dalilnya maulud, ikut habaib, wah gitu aja. Apa dalilnya maulud, ikut kiai, selesai. Pokoknya kalau kiai kemana ikutinlah, kiai masuk neraka, ikutin masuk neraka, nggak apa-apa Pak. Ada habaib masuk neraka, ikutin masuk neraka sekalian lah, nggak apa-apa, semuanya masuk neraka, neraka rame, nggak apa-apa, daripada surga tapi 1 orang. Ayo, ya mereka kan sok bener, mereka kan sok suci, mereka mengatakan mereka paling selamat.
Padahal mereka cuma berapa gelintir manusia? 2 orang. Biarin mereka masuk surga. Surga yang begitu luas dihuni cuma 2 orang. Neraka dihuni rame-rame, nggak apa-apa lah, mending masuk neraka tapi kumpul sama kita semuanya lah. Iya Pak. Bapak dikasih istana serba mewah, semuanya ada, alat-alat semua ada, buah-buahan ada, tapi sendirian, istana tapi hidup sendirian, mending di kuburan tapi rame-rame. Bener nggak? Kan gitu. Nah ini anak-anak yang baru kemarin, tolonglah orang-orang yang bikin maulud jangan diganggu, ya. Orang-orang yang bikin maulud jangan diganggu. Kalau Anda tidak suka sama maulud, kita nggak pernah maksa mereka kok. Pernah narik-narik gitu? Enggak, kita nggak pernah maksa. Mereka nggak datang maulud, alhamdulillah, minimal ngurangin jatah makan. Betul? Jatah makan kita ini kalau mereka datang berkurang Pak. Jadi mending mereka nggak datang lah. Biar mereka bid'ah terus, mereka nggak usah datang di maulud lah. Minimal mestinya kita dapat jatah 2, kalau mereka datang dapat jatah 1. Kan sayang. Jadi kalau mereka nggak suka sama maulud, saya sering himbau kepada mereka, nggak usah beradu dalil, nggak usah beradu argumentasi. Kami punya dalil, Anda punya dalil, kami punya argumentasi juga, kami punya alasan. Jangan sok suci, jangan sok benar, jangan merasa diri Anda paling benar. Kami juga punya dalil. Lana a'maluna lakum a'malukum. Yang mau maulud monggo maulud, yang nggak mau silakan minggat. Selesai kan? Jangan ganggu, sebab nanti kalau orang-orang yang maulud marah jadi repot loh Pak. Yang mengadakan maulud ini jauh lebih banyak. Yang tidak suka maulud itu cuma beberapa gelintir manusia. Kalau mereka terus berkoar, akhirnya orang-orang yang cinta sama maulud marah, bahaya. Betul enggak? Bahaya. Kenapa? Udahlah, kalau nggak suka sama maulud ya udah, bobok saja di rumah, tidur saja di rumah, nggak usah datang maulud, dan kita juga nggak butuh. Betul? Nggak butuh Pak, kita alhamdulillah maulud terus. Jadi maulud ini jangan diusik. Kita nggak pernah maksa orang untuk ngajak maulud, enggak. Kita nggak pernah mengatakan yang nggak suka maulud mati masuk neraka, enggak. Yang nggak suka maulud silakan, tapi jangan kami dituduh terus, tapi kami jangan terus diperolok, terus kami terus difitnah, terus kami diejek. Jangan. Katanya mereka itu saudara kita. Saudara kok mencaci saudara? Saudara kok menghukum saudara? Kan begitu. Jadi kalau mereka nggak suka, biar mereka dengan dalilnya, kita tetap dengan dalil kita, dan kita tidak keluar daripada thariqah Ahlus Sunnah wal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti para habaib, mengikuti para kiai, mengikuti para ulama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di tempat ini, menurunkan maghfirah di tempat ini, dan mengangkat segala kesulitan yang ada di tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala hajat kita, hajatul dunyawiyah bil maisarah wa hajatul ukhrawiyah bil maghfirah, salimin ghanimin mahfudin marzukin fi khairil lutuf afiyah. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina saqiyan wala mahruma. Allahumma ikdi hajatana ya Allah, hajatud dunyawiyah bil maisarah wa hajatul ukhrawiyah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan yang sedikit ini. Mudah-mudahan manfaat buat diri Habib dan buat hadirin semuanya. Dan maaf barangkali ada kalimat yang kurang berkenan, kalimat yang kurang sopan, kalimat yang menyinggung perasaan Habib, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.